Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Indah. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai mengenai investasi yang tepat untuk milenial. Saat ini merupakan eranya milenial, dan para milenial memiliki karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya, termasuk cara mereka untuk menentukan investasi dan menabung. Kira-kira investasi apa sih yang cocok untuk para milenial? Maka dari itu sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang akan membahas tentang investasi yang tepat untuk milenial. Selamat sore, ada Bapak Gilman selaku manajer di Samaraya, ada Pak Hamdan selaku relationship manager di Bank BRI, lalu ada Pak Yono, selamat sore Pak, selaku asisten manajer di Bank BRI. Lanjut aja Pak, siapa sih yang disebut milenial Pak? Ya, milenial adalah saat ini ada kelompok terbesar dari pemenuhan kebutuhan properti sekitar kurang lebih 70%. Jadi memang pasarnya sangat bertumbuh di generasi milenial ini, di mana angka rate usia itu di antara 25 sampai 35 tahun. Jadi seperti itu. Tipikal mereka adalah yang paling karakteristik sekali adalah mereka suka jalan-jalan, mengkoleksi sesuatu yang valuable, serta memimpikan kepuasan gitu untuk dalam sehari-hari seperti makan yang enak segala macam. Sedangkan untuk berinvestasi memang mereka perlu diajak ataupun digugah kembali gitu. Kalau dari pihak Bank BRI ini Pak, kira-kira siapa sih Pak yang disebut milenial gitu Pak? Mungkin kalau untuk usia nggak jauh beda dengan Pak Irman. Kalau untuk menurut saya generasi milenial itu adalah generasi yang mempunyai gaya hidup yang agak wah, mempunyai pemikiran yang tinggi, yang lebih maju, dan mempunyai mindset masa depan. Seperti itu Pak. Untuk karakter sendiri Pak, karakter investasi yang cocok untuk milenial itu seperti apa ya Pak? Untuk saat ini karakter milenial ini untuk investasi banyakkan bidang properti. Untuk dari Pak Himani sendiri? Iya, betul. Tambahan lagi dari saya bahwa memang saat ini kita harus mengubah mindset daripada milenial itu sendiri atau mengedukasi mereka supaya agar mereka ini sudah memikirkan untuk investasi gitu Pak itu. Dimana salah satunya tadi yang Pak Yono sebutkan adalah properti. Sangat bagus sekali untuk investasi properti karena apa? Harga tanah terus meningkat. Juga ditambah densitas populasi penduduk yang makin terus bertambah. Kalau mereka ke invest sekarang akan sulit untuk mendapatkan unit-unit di kemudian hari karena harganya sudah membengkak tinggi. Untuk itu, kenapa sih properti itu sangat cocok untuk menjadi investasi para milenial? Dari Pak Himani. Iya, selain yang saya sebutkan tadi, kebutuhan rumah kan memang harus ya, itu adalah salah satu kebutuhan primer. Sehingga memang saat ini bagaimana kita mengedukasi konsumen khususnya milenial ini untuk segera mulai berinvestasi di properti gitu loh. Baik yang tentu yang paling saya sarankan di sini adalah property landed ya, bukan investasi yang sifatnya musiman seperti high rise, properti apartemen ataupun villa ataupun apa. Memang kebutuhan pokoknya dulu adalah rumah gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita mengedukasi itu dengan program-program promosi tentang edukasi tentang arti pentingnya memiliki rumah saat ini. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, harga tanah akan sangat melonjak di beberapa tahun ke depan. Untuk dari pihak bank sendiri Pak, untuk kenapa sih properti cocok untuk menjadi investasi untuk para milenial? Tadi kan sudah disinggung tuh Bapak mengenai bagaimana investasi yang bagus kan properti. Nah, menurut Bapak gimana? Nggak jauh beda dengan Pak Hilman. Investasi properti ini sangat cocok untuk kaum milenial karena harga tanah dari tahun ke tahun itu makin meningkat. Harga properti secara umum dari tahun ke tahun itu meningkat, sementara populasi manusia di dunia ini semakin hari semakin bertambah. Di situ makanya keuntungan dari investasi properti itu sangat bagus. Insya Allah itu investasi properti sampai kapanpun tidak akan rugi. Benar sekali Bapak. Untuk itu Pak, gimana sih strategi investasi properti yang menguntungkan? Ya, pertama milenial harus tahu dulu kebutuhannya sendiri gitu loh. Jadi rumah tipe apa yang dia butuhkan, di mana dia bekerja. Jadi faktor-faktor itu harus dipertimbangkan seperti contoh kedekatan lokasi dengan kantor dia,
kemudahan transportasi, kemudahan untuk mendapatkan fasilitas seperti sekolah. Karena kan biasa generasi ini sudah memiliki anak gitu yang rata-rata sekolahnya baru pendidikan anak usia dini. Hal lain adalah rumah sakit, klinik, ataupun pasar tradisional maupun modern. Nah, itu jadi faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan oleh milenial untuk memilih satu investasi properti gitu. Kalau itu sekiranya sudah dipertimbangkan, yakin saya pasti dia akan cocok untuk memenuhi kebutuhannya untuk memiliki rumah yang dia perlukan. Saya rasa begitu. Untuk dari pihak banknya, Bapak, strategi investasi properti apa yang menguntungkan? Strategi Investasi apa yang menguntungkan? Investasi propertinya. strategi yang menentukan untuk itu ya benar juga seperti Pak Hilman bilang tadi investasi yang menentukan itu emang investasi properti. Kenapa investasi properti? Zaman sekarang itu, zaman milenial itu, mereka itu mempunyai mindset seperti dulu pas kita zaman kuliah, Pak, Betul, Pak, betul. apa sih filosofi ekonomi? Betul. Ya kan, Betul. modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Iya. Termasuk kayak properti itu emang kita modal kita nggak terlalu besar, tapi resikonya itu lebih kecil dan untungnya lebih besar setiap tahunnya. Gitu, Pak. Jadi ada kenaikan investasi sendiri setiap tahunnya udah pasti gitu. Karena tanah akan terus meningkat ya. Menambahkan Kak, kalau untuk properti saat ini ya, yang sangat diminati masyarakat itu adalah properti yang mudah transportasinya. Nah, salah satunya adalah yang dimiliki oleh Samaralen. Samaralen ini kan dekat dengan stasiunnya. Saya memperhatikan saat ini properti yang dekat dengan stasiun, yang terjangkau dengan transportasi itu harganya nggak pernah turun itu. Dimanapun dia berada di serbu. Salah satunya Samaralen ini adalah salah satu pilihan yang tidak bisa dikatakan ini adalah bagus karena ini sangat terjangkau, mudah sekali transportasinya ini dekat stasiun Parung. Iya, saya tambahkan dengan kedekatan tadi hanya 5 menit dari lokasi Serpong Green Paradise ini menuju komuter, kita penghuni di sini sudah bisa mengkalkulasi gitu loh, jarak perjalanan kita berapa lama sih gitu loh. Kalau di Jakarta kita sulit memprediksi itu gitu loh. Kemacetan luar biasa. Nah, dengan tinggal di sini kita bisa memprediksi kapan kita bisa sampai stasiun, paling pun kita bisa kasih lambat-lambatnya 7 menit. Baru kita bisa naik kereta sekian menit. Jadi semua bisa terprediksi gitu loh dengan baik. Menyinggung tadi Pak, kita kan di Serpong Green Paradise ini termasuk tipe properti yang menguntungkan nggak Pak kira-kira? Sangat-sangat menguntungkan. Gimana nggak menguntungkan tadi? Seperti yang Pak Yona dari BRI tadi sampaikan bahwa kedekatan lokasi, aksesibilitas angkutan umum juga banyak sekali di sini, juga kemudahan fasilitas sekitar pendukung seperti rumah sakit, pasar tradisional, juga ada grocery seperti Alfa, udah kita akan banyak banget keuntungan di sini gitu loh. Jadi nggak ada alasan lagi kalau untuk milenial untuk berinvestasi di Serpong Green Paradise cukup sangat menguntungkan ke depannya, betul. Perlu kita ketahui juga bahwa, perlu kita ketahui juga bahwa kenaikan harga unit tanah maupun bangunan di sini kurang lebih di kisaran 12-15% per tahun. Jadi cukup, itu pun belum nanti akan terus meningkat ya dari tahun ke tahun itu. Jadi cukup perspektif sekali. Keuntungan sekali ya, Iya. Pak. Kira-kira keuntungan apa nih yang dapat didapat oleh pembeli itu sendiri Pak? Ya, banyak hal ya, selain kita punya ready stock, juga kita punya ada program-program promosi. Jadi misalkan dengan uang DP hanya 1 juta, kita udah bisa memiliki unit, pilih unit. Dalam jangka waktu sekian lama kita udah bisa tempatin gitu. Dengan pola pembayaran juga kita ada cash keras, ada KPR yang didukung oleh Bank BRI, dan juga cash bertahap. Selain itu juga banyak sekali promosi-promosi seperti setiap pembelian unit rumah kita dapat 1 unit AC atau kulkas atau TV, dan itu bisa kita pilih tuh. Jadi manajemen Serpong Green Paradise dalam ini PT Samara Insan Property sama Insan Sentosa berusaha sekali memuaskan keinginan milenial untuk mengedukasi dan juga sekaligus mengajak berinvestasi properti, khususnya landed ya, landed di Serpong Green Paradise ini. Seperti itu. Jadi jika ada yang mau berinvestasi di Serpong Green Paradise, bagaimana sih Pak caranya Pak? Sangat mudah sekali. Kita juga ada website Serpong Green Paradise. Dari sana juga ada nomor marketing yang bisa dihubungi, ataupun langsung datang ke lokasi di Google Search, bisa langsung dikasih tulis ketik Serpong Green Paradise.
nanti akan disambut oleh marketing kita untuk menjelaskan detail tipe-tipe unit dan juga fasilitas serta kemudahan cara bayar lainnya gitu. Oke, terima kasih Bapak sudah datang hari ini. Baik. Bapak. Terima Jadi kasih. dapat disimpulkan ya bahwa properti merupakan salah satu investasi yang sangat bagus untuk milenial. Demikian perbincangan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan mengenai cara berinvestasi di Serpong Green Paradise, bisa langsung menghubungi sales and marketing kita atau bisa kunjungi kami langsung ke perumahan Serpong Green Paradise di Parung Panjang Bogor. Terima kasih. Salam. Salam, terima kasih.